Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah, kembali bersua di podcast IKADI Sumatera Utara. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang ahli di bidang ekonomi syariah. Sudah bersama kita Bapak Dr. Zulhendri MSI. Beliau adalah praktisi ekonomi syariah dan juga dosen di sebuah perguruan tinggi. Namanya Pak Jul? Politeknik Negeri Medan. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah, semoga Anda dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin ya Rabbal alamin. Apa kabarnya Pak Jul hari ini? Alhamdulillah sehat Ustaz Yus. Sehat ya, alhamdulillah. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah, Pak Zulhendri ini adalah salah satu pengurus di wilayah IKADI Sumatera Utara, merupakan ketua bidang ekonomi. Jadi hari ini tentu tema kita tidak jauh-jauh nih Pak Jul Ya, dan para sahabat IKADI TV, kita bicara tentang ekonomi syariah. Siap, Iya. Pak Zul, kita simpel dulu nih bertanya. Selaku ketua bidang ekonomi di IKADI Sumatera Utara, kira-kira Pak bagaimana peran IKADI dari bidang ekonomi untuk para masyarakat kita ini? Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah. Jadi Ikatan Dai Indonesia wilayah Sumatera Utara itu banyak membidangi bagian-bagian keumatan. Salah satu yang diamanahkan kepada saya yaitu menggawangi bidang ekonomi syariah dan pemberdayaan umat. Jadi Ustadz Yus, ini sangat sentral peran ini sebenarnya bagi kita. Sentral ya Pak Jul ya. Kenapa dikatakan sentral? Karena inilah pusat segalanya. Artinya makna pusat segalanya ini gimana Pak Jul? Bisa lebih jelas? Ya. Kita manusia itu mau tidak mau, suka tidak suka akan mempunyai kehidupan. Tentunya kehidupan ini harus mandiri, bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan. Nah, hari-hari ini dalam zaman-zaman sekarang itu yang sulit kita dapatkan, sehingga IKADISU menginginkan satu model ekonomi yang berkolaborasi. Ya, baik bukan hanya sesama umat Islam, tapi semua agama, terutama untuk mengikat silaturahim di antara kita, mensejahterakan umat. Iya, berarti goalnya Pak Jul bidang ekonomi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ya. Tadi bidang ekonomi dan pemberdayaan umat. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan Pak Jul, maka tidak bisa terlepas terkait ekonomi. Ya. Iya. Betul. Ada hal yang mungkin sederhana Pak Jul terkait dengan tagline IKADI juga. Betul. Menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Berarti juga masuk kepada ruang-ruang ekonomi. Betul. Iya. Ya, betul. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini bukan saja melibatkan kita sebagai umat manusia, sesama muslim, sesama anak bangsa, tetapi juga melingkupi alam yang lain. Tumbuhan, binatang, bagaimana kita mengelola itu, karena kita merupakan yang diciptakan Allah sebagai khalifah. Iya. Jadi kita mengatur sebenarnya. Jadi dengan keilmuan kita, dengan luhur budi kita, kitalah yang menjadikan itu sebagai sumber berkat untuk menciptakan keseimbangan di dalam satu sistem keekonomian. Nah, gitu, ini Pak Jul, kalau kita lihat juga situasi saat ini, bagaimana juga masyarakat kita cukup kesulitan di bidang-bidang ekonomi. Betul, nampak seperti bahan pokok yang semakin meninggi, kemudian lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Ini kira-kira bagaimana IKADI mengkonsep, menuntaskan persoalan ini dari bidang ekonominya nih Pak Jul? Betul, Jadi ada beberapa
program kerja kita yang kita cetuskan pada awal kita dilibatkan di dalam kepengurusan. Ada 3, Ustaz. Satu, pemberdayaan ekonomi keluarga, pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas, berbasis masjid. Jadi yang ketiga itu baru berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keumatan lainnya. Jadi yang pertama pemberdayaan ekonomi keluarga. Kemudian berbasis masjid tadi Pak Jul ya. Yang kedua itu berbasis masjid, komunitas masjid dan majelis taklim. Yang ketiga baru berkolaborasi. Nah, ini menarik ini Pak Jul. Kita sahabat IKADI ada 3 solusi yang ditawarkan oleh IKADI ternyata. Yang pertama tadi pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian komunitas dan berkolaborasi. Unsur keumatan dan unsur kebangsaan. Nah, kalau kita kembali mengaitkan dengan tagline IKADI, menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin, berarti sekali, salah satu sasarannya adalah keluarga. Jadi, bisa lebih terperinci Pak Jul bagaimana membangunnya ini ya. Jadi keluarga merupakan sentra umat sebenarnya. Jadi dengan tumbuhnya keluarga yang sehat, sejahtera, beriman, berakhlak mulia, mudah-mudahan akan tercipta pula komunitas di desa, di kota, dan di negara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kembali ke situ. Nah, jadi sekarang banyak kehidupan kita itu kita dekat rasanya, tapi jauh. Satu keluarga itu mungkin ada di satu ruangan, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi seperti kita dulu ya, itu sangat enak ya, bincang dengan abang, bincang dengan keluarga, ayah, ibu, nyambung. Betul. Ini enggak kan? Nah, udah sibuk masing-masing. Nah, ini sebenarnya merupakan tuntutan zaman itu. Tuntutan zaman yang harusnya jangan kita diperalat oleh alat, tapi kita yang memperalat alat gitu ya. Jangan kita sampai diperalat oleh kecanggihan teknologi itu, tapi kita yang memanagenya, mengaturnya. Iya. Satu itu Ustaz. Jadi concern IKADI adalah bagaimana membangun ekonomi dari keluarga. Ekonomi keluarga. Ya. Memang hari ini terasakan sekali bagaimana kesulitannya tiap-tiap rumah keluarga itu ya Pak Jul ya. Iya. Jadi secara ekonomi syariah Pak Jul, apa yang perlu dikembangkan untuk membangun ekonomi keluarga ini? Apakah contoh-contoh wirausaha seperti apa yang bisa dibangun saat ini? Banyak contoh sebenarnya, Ustaz Yus, yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah kota, tapi itu nggak cukup. Artinya kita harus kembali ke fitrah kita, keluarga, kemudian tetangga dan lain sebagainya. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita dari pekarangan misalnya. Ya kan. Kalau di desa mungkin atau yang agak di pelosok mungkin tanahnya lebih luas, itu bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan. Konsep-konsep itulah yang kita ingin munculkan di lembaga wakaf IKADI dengan pemberdayaan ekonomi keumatannya, itu bisa kita lakukan itu Ustaz Yus. Nah, jadi dari komunitas kita mulai, mungkin satu dia pandai untuk menanam cabai misalnya, satu pandai untuk berternak ayam misalnya, atau puyuh misalnya. Betul. Dengan pekarangan yang kecil saja mungkin bisa kita buat konsep itu. Jadi kita nggak terlalu tergantung kepada pasar misalnya. Itu bisa berbagi. Nah, Sahabat IKADI yang dirahmati Allah, ini menarik ini Pak Jul. Berarti ketika sudah terbangun ekonomi di keluarga itu, dengan beragam potensi tentunya, beragam keahlian dan kemampuan, kalau dielaborasikan ini menjadi akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik ternyata Pak Jul. Bisa. Jadi konsep itulah. Jadi kemudian baru kita masuk ke tingkat RT. Agak naik lagi ya. Jadi bagaimana peran dari RT, peran dari lurah, peran ulama mungkin ustadz dan lain sebagainya dengan komunitas pengajiannya. Itu bisa saling berbagi, berkolaborasi. Artinya
setiap majelis taklim pengajian kita tidak hanya berfokus pada ilmu saja tapi bagaimana membangun ekonomi ya, wirausaha, mengembangkan kesejahteraan. Oh ya, ini menarik juga nih Pak Jul. Karena selama ini barangkali yang dipahami oleh kita semua namanya majelis taklim, pengajian ngomongnya tentang agama ini tidak ya? Ya, padahal kan memang Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan hanya menyangkut ibadah. Betul. Tapi juga yang lain muamalah. Itu juga penting bagi kita. Kita bukan hanya hidup di akhirat tapi di dunia. Nah, bagaimana menapak kita pekerjaan kita dunia ini untuk akhirat. Nah, saling berbagi. Iya, betul. Yang namanya kita ini beramal, dunia ini adalah ladangnya Pak Jul ya. Iya. Kan gitu, Ustaz, ya kan? Jadi apalagi meningkat lagi ke atas misalnya. Itu jiswaf misalnya. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Itu sebenarnya adalah salah satu dari konsep ekonomi Islam. Itu konsep pemerataan, konsep kesejahteraan ada di situ. Kita ketahui sekarang ekonomi kapitalis, komunis sudah tidak bisa menjawab tantangan zaman. Nah, kan gitu. Siapa lagi? Ya pasti ekonomi syariah lah dalam hal ini. Kalau di luar negeri itu nggak mengenal ekonomi syariah, tapi ekonomi Islam, Islamic economic, kan gitu. Tapi di kita ini ekonomi syariah. Tapi apapun itu namanya, itu pemberdayaan dari kita. Nah, yang pasti harta tidak boleh hanya mengalir di orang-orang kaya. Tapi harta tidak boleh mengalir hanya di orang-orang kaya ya. Tapi itu bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa mensejahterakan umat yang di bawah. Itulah jiswaf. Iya, makanya orang-orang yang banyak harta ini bersedekahlah, berzakatlah, berinfak ya. Iya. Jangan sampai kemudian dia megah sendiri ya di antara masyarakat yang lain. Masya Allah. Ini luar biasa. Sahabat IKADI sekalian, bahwa kita yang punya harta yang lebih tentunya tetap memperhatikan. Namanya menebar Islam rahmatan lil alamin. Oke. Berarti yang pertama tadi membangun ekonomi keluarga dengan konsep-konsep yang disebutkan tadi Pak Jul, maka kita mulai menaiki ini. Komunitas. Ini gimana? Komunitas apa yang sudah dibentuk barangkali dari IKADI Sumut ini? Jadi komunitas ini kita bukan hanya bekerja sama dengan keumatan lainnya, tapi kita juga bekerja sama dengan rumah zakat misalnya, IZI misalnya, atau Lajisdi, IKADI juga punya ya. Juga ada Ustaz. Karena mereka lah yang mempunyai sumber dana. Kemudian kita berkolaborasi menciptakan program-program Ustaz Yus. Program-program keumatan untuk mengentaskan kemiskinan tadi. Nah, itulah goalnya Ustaz Yus. Jadi kita nggak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi, termasuk dengan pemerintah daerah, dengan BUMN, dengan CSR-nya. Bagaimana CSR yang diberikan oleh BUMN itu kita create dengan program-program keumatan kita. Yang tujuannya adalah membangun ekonomi umat. Dan bukan hanya di kalangan kita umat Muslim, tapi juga umat yang lain juga. Namanya rahmatan lil alamin kan Ustaz. Ini menarik Pak Jul. Berarti kepada kaum dermawan, ini para sahabat IKADI TV yang punya kelebihan harta, bisa menyalurkannya melalui lembaga-lembaga tadi ya. Iya, betul. Kemudian mereka bisa menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, kebetulan sekarang saya diamanakan konsentrasinya di lembaga wakaf Ustaz Yus. Lembaga wakaf ini merupakan bagian yang luar biasa sebenarnya potensinya untuk mensejahterakan umat. Jadi bagaimana orang-orang kaya kita punya aset yang mungkin dia tidak diperlukan lagi, bisa kita kelola dan kemudian dari pengelolaan ini bisa menghidupi masyarakat. Sebagai contoh gini Ustaz Yus. Ada di satu keluarga, dia punya sawah misalnya. Anaknya udah pada sukses. Ayahnya nggak mungkin lagi melanjutkan usaha sawah tadi. Tapi dengan sawah ini, sawah yang dimilikinya sudah mempunyai pengairan yang baik. Banyak alih fungsi lahan yang terjadi, yang berakibat
sawah-sawah yang tadinya produktif karena memang pengairannya itu memang didesain sedemikian rupa, beralih dengan bangunan, pabrik, perumahan. Ini ke depan berbahaya bagi kesinambungan, memperkuat kekuatan pangan kita ya. Jadi karena lahan-lahannya sudah tidak ada ya. Tidak ada. Malah dijadikan tempat ini ya. Tempat yang lain. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Kalau sudah ada persawahan, apalagi dengan sistem pengairan yang bagus, udah dibuat pemerintah sejak dulu, itu harusnya tetap sebagai sawah. Ini para sahabat IKADI TV, kita yang petani-petani ya. Jangan sampai menjual lahan kita menjadi alih fungsi yang tidak ini ya. Akhirnya tidak membangun ketahanan pangan kita ya. Sehingga itu bisa misalnya diwakafkan ke IKADI. Kita tetap memproduksi itu sebagai sawah. Diproduktifkan dengan sebaik-baiknya, dengan petani-petani yang lain menjadi plasmanya. Kita buat hellernya dan seterusnya. Tentunya berkolaborasi. Dan tidak untuk kita semua, tapi untuk semua. Untuk semuanya. Nah, ada yang menarik Ustaz Yus. Beberapa tahun yang lalu saya dijumpai oleh seorang pewakaf. Dia ini orang tuanya punya lahan sangat luas. Ini Ustaz, di perairan, tambak. Tambak itu udah nggak bisa dia kelola. Jadi ini bagaimana Pak Zul? Boleh kita lihat di mana peruntukannya. Ada itu tambak untuk udang gitu ya. Nah, itu sekarang banyak yang mati karena nggak dikelola dengan profesional. Nah, ya kan? Nah, itu bisa kita kelola secara profesional, sesuaikan dengan peruntukannya. Masya Allah. Nah, jadi sehingga petani-petani tambak yang tadinya sudah beralih mungkin ke yang lain itu bisa kita produktifkan. Nah, jadi banyak contoh-contoh ini yang harus kita kelola Ustaz Yus, bersama-sama sekali lagi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri, berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan siapa saja pun boleh, intinya untuk rahmatan lil alamin. Nah, gitu, para sahabat IKADI TV yang dirahmati Allah, cukup luar biasa ini pemaparan dari narasumber kita Pak Jul, bahwa ketika kita punya lahan yang bisa kita produksikan, maka harus dikelola. Kata kunci tambahnya adalah profesional. Betul. Kalau tidak sia-sia Pak Jul ya. Betul. Jadi pengelolaan yang profesional ini tentunya nanti para sahabat IKADI TV akan menghasilkan kesejahteraan. Betul. Makanya tagline kita Pak Jul, menebar Islam rahmatan lil alamin. Baik, Pak Jul, tanpa terasa nih kita sudah masuk pada bagian akhir. Setelah tadi kita bahwa IKADI Sumut lewat bidang ekonomi mengatakan membangun ekonomi keluarga. Ekonomi komunitas dan masjid, berbasis masjid, lalu berkolaborasi. Nah, yang bisa kita simpulkan Pak Jul sementara ini, para sahabat IKADI TV, ayo kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kita. Simpulannya adalah kita tidak boleh patah semangat. Setuju. Tidak boleh mengandalkan pemberian. Tapi kemandirian dan kolaborasi. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, kata kuncinya. Kita siap, IKADI siap, semuanya siap untuk bisa berkolaborasi untuk memakmurkan umat bangsa dan negara Indonesia. Dengan berbagai program yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan. Gitu, meningkatkan kesejahteraan. Jadi memang benar Allah menyatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang berguna, bermanfaat bagi orang lain ya. Betul. Nah, kami sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai dosen mungkin bisa membuat pemikiran, pemecahan problem, lalu bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang expert di bidangnya, yang ahli di bidangnya. Jadi petani ahli di bidangnya. Buruh ahli di bidangnya, semuanya ahli di bidangnya. Jadi kita saling mengisi, merekat. Nah, gitu kira-kira kesimpulannya Ustaz. Baik. Para sahabat IKADI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa bincang-bincang kita kali ini di acara podcast IKADI, menghadirkan narasumber yang luar biasa. Tadi
ada 3 peran yang dibangun oleh IKD Sumut lewat bidang ekonomi, adalah membangun ekonomi keluarga, kemudian sinergi antara komunitas dan ekonomi berbasis masjid, kemudian kolaborasi di antaranya. Iya. Hadirin sekalian, tentunya kita berharap dari bincang-bincang ini banyak hal yang kita dapatkan, dan tunggu kita bincang di berikutnya. Iya. Terima kasih Pak Jul atas kehadirannya, atas ilmunya. Semoga sehat selalu. Ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari semua program kita ini, terutama podcast IKD Sumatera Utara. Baik, hadirin sekalian, mungkin satu silakan Pak Jul. Apa nih? Closing statement ya? Iya, closing statement. Jadi insya Allah podcast IKD di ekonomi syariah akan membuat berbagai macam kajian tentang ekonomi syariah, pemberdayaan umat. Tunggu waktunya, kita akan mengupas satu-satu hal ini. Iya, para sahabat IKD, banyak program yang akan digulirkan oleh IKD Sumatera Utara. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita hingga kita bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Jul atas kehadirannya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada hikmah dan barokah yang kita dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini. Sahabat IKD TV, menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya kami tutup podcast ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.